Madilog, karya Tan Malaka. Tan Malaka adalah salah satu dari pahlawan nasional Indonesia, lahir pada tahun 1897 dan meninggal pada tahun 1949. Beliau adalah pemikir, politisi, dan aktivis yang terkenal di Indonesia. Menghasilkan banyak karya-karya dan tulisan-tulisan yang luar biasa, salah satunya ialah Madilog. Terdapat satu bab yang berjudul Logika Mistika. Ini adalah bab awal dari buku Madilog. Bab ini sebenarnya menceritakan tentang mengapa kebanyakan dari manusia malas berpikir dan menerima sesuatu hal secara mentah-mentah. Di mana banyak manusia berpikir asal-muasal suatu benda dan material tercipta secara instan, bukan berarti ada asal-usul sebab dan akibatnya. Penulis yaitu Tan Malaka membawa suatu topik yang membahas sejarah pada era Mesir kuno yang masih bernama Egypt. Pada masa itu, di mana orang-orang di sana menyembah dewa matahari yang bernama Ra, yang mereka anggap sebagai yang maha kuasa. Konsep ini, di mana manusia lebih mengutamakan logikanya terhadap mistika ataupun rohani, bukan berasal dari pemikiran kritis mereka mengapa alam semesta maupun dunia dan seisinya tercipta. Pada era 6.000 sampai 8.000 tahun yang lalu, orang-orang percaya akan Ra, yang maha kuasa, di mana ketika Ia berfirman, maka langit, bumi, dan kehidupan dapat terbentuk dalam sekejap mata. Padahal, jika kita mendalami sains dan tidak ada yang instan, dan semuanya berproses dari ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, seperti pembentukan manusia menjadi manusia itu tidaklah instan bagi Darwin. Dari adanya sebab akibat, mau itu perubahan iklim ataupun kondisi tertentu, misal biji-bijian berubah menjadi ikan, ikan berubah menjadi amfibi kemudian berubah menjadi reptil, dan reptil berubah menjadi primata darat termasuk monyet. Kemudianlah menjadi manusia. Inilah proses evolusi manusia bagi Darwin. Tidak ada instan seperti satu kali ucapan dalam detik itu juga tercipta hal-hal yang rumit ini. Semua ada alasannya dan asal-usulnya. Tan Malaka juga menyebutkan bahwa dunia dan seisinya saling berkaitan, semuanya berproses, berasal dari alam, bukan perintah sang dewa itu. Bintang-bintang dan planet yang mengitari alam semesta pun begitu, semua ada perhitungannya dan sebab akibat terciptanya itu. Tidak ada yang instan, tiba-tiba ada, begitu saja, semua sudah diteliti dan diperhitungkan oleh ilmu sains. Harusnya, jika pun ada penciptaan di alam semesta ini, semua diciptakan perlahan, bukanlah instan begitu saja. Bahkan, Tan Malaka menulis dengan ekstrim, dia menantang Ra, yang dianggap maha kuasa itu, untuk bertanding saja dengan bumi, dan kita yang menjadi penontonnya. Andai pun Ra si maha kuasa itu benar-benar sakti, maka dia tak bisa menghukum kita yang hanya melihat keagungannya. Tan Malaka juga menjelaskan bahwa kejadian baik material maupun kehidupan di dunia ini sudah diteliti oleh para peneliti sains seperti Einstein, Newton, dan lain-lain. Tan Malaka mengambil bukti-bukti dari mereka bahwa semua bisa dijelaskan dengan sains, bukan dengan logika mistika. Di sini saya dapat membuat beberapa kesimpulan dari isi bab yang berjudul Logika Mistika ini. Yang pertama, Tan Malaka tak mempercayai hal-hal yang bersifat gaib tanpa adanya sebab akibat, yaitu tanpa berlandaskan ilmu pasti atau sains. Tidak ada yang instan dalam semua penciptaan. Kemudian kesimpulan selanjutnya, ada kemungkinan yang kuat lainnya. Sebenarnya Tan Malaka hanya ingin mengajak kita untuk memakai logika kita. Kita boleh saja mempercayai kemahakuasaan, mau dalam bentuk apapun, tapi kita harus mempercayai atau mencari sebab akibatnya. Kita dipaksa memakai logika kita dan memaksa kita untuk berpikir, bukan hanya pasrah kepada logika-logika gaib atau mistika ini. Andai ada yang berkata dia bisa begini dan begitu, tetapi itu di luar akal kita, sebaiknya kita kritis dan bertanya, bukan hanya sebatas mensakralkan dan menerima mentah-mentah, tapi mencari tahu sebab akibatnya sehingga kita tidak terjun ke arus kebodohan. Sebenarnya ini cocok dikaitkan dengan keadaan kita saat ini, di mana kita terlalu mudah percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan lebih ke tahayul, kita percaya kepada cerita-cerita gaib yang tak jelas kebenarannya, tak jelas bukti-buktinya, yang hanya bisa dikonfirmasi oleh mulut si penyampai. Bahkan dalam agama Islam pun, kita sebenarnya dilarang percaya pada paranormal, yang mengada-ngada tentang penerawangan yang konyol. Dalam Islam, kita dipaksa untuk berpikir kritis, bukannya dibodohi oleh orang-orang yang meminta disakralkan dan minta dipercaya secara sepihak saja.